Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan semangat. Semoga kita senantiasa selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bertemu dengan saya, Khairunisa Arifah, dalam seri video pembelajaran untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Pada video yang pertama ini, kita akan mengawali dengan mendiskusikan mengenai kerangka konseptual pelaporan keuangan. Tujuan utama dari pembelajaran materi ini adalah nantinya Anda diharapkan mampu untuk menjelaskan kegunaan kerangka konseptual dan tujuan pelaporan keuangan, mengidentifikasi karakteristik kualitatif informasi akuntansi dan unsur-unsur laporan keuangan, menjelaskan asumsi dasar akuntansi, dan terakhir menjelaskan penerapan prinsip-prinsip dasar akuntansi. Sebenarnya apa sih kerangka konseptual dalam pelaporan keuangan? Ini merupakan kerangka dasar atau kerangka fundamental yang di dalamnya berisi konsep-konsep yang mendasari pelaporan keuangan. Memang kerangka konseptual karena ini adalah merupakan fundamental dalam pelaporan keuangan, maka kerangka konseptual ini sangat dibutuhkan. Ya, karena dalam penyusunan laporan keuangan perlu ada satu konsep-konsep yang dibangun untuk melandasi pelaporan keuangan, dan hal yang lain itu nanti pembuat standar akuntansi itu memungkinkan untuk mengeluarkan pernyataan yang berguna dan lebih konsisten dari waktu ke waktu. Berikut adalah ringkasan atau struktur dari kerangka konseptual pelaporan keuangan. Di sini ada 3 tingkatan. Dari tingkatan yang pertama atau tingkatan dasar yang berisi mengenai tujuan akuntansi atau tujuan pelaporan keuangan. Tingkat yang kedua itu menjembatani antara tujuan pelaporan keuangan dengan bagaimana implementasinya, sehingga untuk mendapatkan implementasi pelaporan keuangan yang sesuai, informasi keuangan itu harus memenuhi karakteristik kualitatif dan juga unsur-unsur utama dalam pelaporan keuangan. Dan selanjutnya, tingkat yang ketiga, yaitu implementasi pelaporan keuangan. Di sini perusahaan perlu untuk memperhatikan asumsi-asumsi yang dibangun mendasari pelaporan keuangan, prinsip-prinsip dalam penyusunan laporan keuangan, dan juga kendala atau batasan dalam penyusunan laporan keuangan. Kita berangkat dari level yang paling dasar atau pada tingkat yang pertama. Di sini ada tujuan dasar atau tujuan utama dari pelaporan keuangan perusahaan. Ya, yang penting di sini tujuannya itu adalah memberikan informasi keuangan entitas pelapor yang tentu saja diharapkan dapat berguna bagi investor dan calon investor ekuitas, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya, terutama sekali dalam pengambilan keputusan terkait penyaluran sumber daya. Nantinya supaya investor, calon investor, pemberi pinjaman, kreditor ini bisa memperoleh informasi keuangan dari entitas, maka laporan keuangan itu harus diterbitkan dengan bentuk laporan keuangan berterima umum. Artinya laporan ini bisa dibaca oleh khalayak umum, termasuk di dalamnya investor, pemberi pinjaman, dan kreditor. Asumsinya pengguna membutuhkan pengetahuan yang wajar ya terkait bisnis dan akuntansi keuangan untuk memahami informasi. Ya, namun dengan laporan keuangan yang berterima umum, maka siapapun nantinya yang akan menggunakan laporan keuangan ini akan mendapatkan informasi yang setara. Selanjutnya di level kedua,
itu ada karakteristik kualitatif dalam pelaporan keuangan. Di sini maksudnya adalah ketika informasi akuntansi itu nanti disediakan atau dilaporkan oleh entitas dengan pengguna utama, yaitu penyedia modal, baik itu investor maupun kreditor, dan kita tahu bahwa kendala atau batasan dalam penyediaan laporan akuntansi atau informasi akuntansi itu adalah biaya, maka informasi akuntansi itu harus disajikan dengan memenuhi karakteristik kualitatif yang nantinya akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan oleh penyedia modal. Untuk memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, kualitas dasar yang harus dipenuhi itu ada dua. Yang pertama itu adalah relevansi, dan yang kedua itu adalah penyajian yang dapat dipercaya atau faithful representation. Dan dari masing-masing kualitas dasar itu ada komponen-komponen kualitas yang membentuk masing-masing kualitas dasar tersebut. Dan selain itu ada kualitas tambahan yang nanti juga turut membentuk karakteristik kualitatif dari laporan keuangan. Kita akan bahas satu persatu ya karakteristik kualitatif laporan keuangan. Kita mulai dari relevansi. Relevansi di sini maksudnya bahwa informasi akuntansi nanti akan dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Selama informasi akuntansi itu bisa digunakan untuk mengambil keputusan, maka itu dapat kita katakan itu adalah informasi yang relevan. Nah, apa saja komponen kualitas dasar yang membentuk relevansi? Kita lihat di sini yang pertama ada nilai prediktif. Nilai prediktif itu maksudnya adalah informasi yang diterbitkan itu nanti akan dapat menambah nilai prediksi yang digunakan oleh investor untuk meramalkan ekspektasi di masa yang akan datang. Jadi informasi ini bisa digunakan untuk memprediksi ekspektasi di masa yang akan datang. Yang kedua komponennya itu adalah nilai konfirmasi, yang maksudnya bahwa informasi yang disajikan oleh entitas itu bisa digunakan oleh pengguna untuk mengkonfirmasi atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu. Dan yang ketiga, komponen materialitas, yang berarti bahwa informasi tersebut material. Material dalam hal apabila informasi itu hilang, ya, atau salah dalam pencatatan, maka itu dapat mempengaruhi dasar pengambilan keputusan oleh pengguna. Selama informasi itu material atau bisa mempengaruhi keputusan yang diambil, maka informasi itu berarti memenuhi batas materialitas dan harus dianggap sebagai informasi yang relevan. Nah, karakteristik kualitatif yang kedua yaitu penyajian yang dapat dipercaya atau faithful representation. Dalam karakteristik kualitatif ini terdapat 3 komponen kualitas dasar ya yang terdiri atas kelengkapan, netral, dan bebas dari kesalahan atau error. Penyajian yang dapat dipercaya ini maksudnya bahwa angka atau informasi yang disajikan itu memang betul-betul ada dan terjadi. Untuk menunjang penyajian yang dapat dipercaya ini, maka diperlukan 3 komponen kualitas dasar. Yang pertama, bahwa informasi itu harus lengkap. Ya, artinya semua informasi yang dibutuhkan sebenarnya sudah ada dan lengkap disajikan. Sehingga pengguna informasi itu nanti bisa memperoleh semua informasi yang dibutuhkan secara lengkap. Selanjutnya netral. Netral dalam hal ini informasi yang diterbitkan itu
tidak hanya menguntungkan satu pihak tertentu saja. Ya, karena pengguna informasi akuntansi atau pengguna laporan keuangan itu semuanya setara, sehingga perusahaan atau entitas yang membuat laporan keuangan itu tidak bisa memilih informasi yang hanya akan menguntungkan satu pihak saja. Dan komponen yang ketiga, bebas dari kesalahan, ya artinya informasi yang disajikan itu akurat dan dapat merepresentasikan kondisi keuangan perusahaan saat pelaporan. Nah, selanjutnya ada kualitas-kualitas tambahan lain yang juga dapat memperkaya atau meningkatkan karakteristik kualitatif dari pelaporan keuangan. Kita punya 4 karakteristik tambahan atau kualitas tambahan. Yang pertama, dapat dibandingkan atau comparability. Ini maksudnya itu adalah bahwa informasi yang disajikan nanti dapat diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama dengan perusahaan yang lain pada industri yang sama. Jadi misalnya kita punya perusahaan A ya yang bergerak pada industri dagang. Informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan A itu nanti harus bisa dibandingkan dengan informasi yang diterbitkan oleh perusahaan B yang juga bergerak pada industri dagang. Karena apa? Informasi itu dilaporkan dengan cara yang sama, dengan cara pengukuran yang sama pula. Kualitas yang kedua itu adalah dapat diverifikasi. Dapat diverifikasi itu maksudnya bahwa informasi yang disajikan itu dapat diverifikasi ke sumbernya dengan menggunakan ukuran dan metode verifikasi yang berbeda, namun nanti akan memperoleh hasil yang sama. Yang ketiga itu adalah tepat waktu. Tepat waktu itu artinya ya informasi akuntansi itu nanti akan bisa diakses oleh pihak pengguna untuk pengambilan keputusan sebelum informasi itu kehilangan manfaatnya dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir bahwa laporan keuangan atau informasi akuntansi itu harus dapat dipahami ya karena dengan memahami isi atau nilai dari informasi akuntansi yang disajikan, maka pengguna itu bisa mengambil keputusan yang relevan. Nah, selanjutnya adalah unsur dasar atau elemen-elemen dalam laporan keuangan. Kita di sini kenal ya bahwa ada 5 elemen atau 5 unsur dasar yang membentuk laporan keuangan. Kita punya aset, liabilitas, dan ekuitas yang akan membentuk laporan posisi keuangan, dan pendapatan dan biaya yang akan membentuk laporan laba rugi. Kita lihat satu persatu. Untuk aset, aset itu adalah sumber daya yang dikendalikan, tidak harus dibeli, ya, tidak harus dimiliki, namun dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari kejadian masa lalu dan dapat menghasilkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Selanjutnya, untuk liabilitas itu adalah kewajiban entitas saat ini yang muncul akibat kejadian di masa lalu yang perlu adanya penyelesaian dalam bentuk adanya arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas itu merupakan nilai residu aset atau nilai bersih aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban, dan ini yang bisa diklaim oleh pemilik atau pemegang sumber daya ekuitas. Yang keempat adalah pendapatan. Pendapatan itu adalah peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode dalam bentuk bisa berupa arus kas masuk, bisa dalam bentuk peningkatan nilai aset,
atau penurunan nilai kewajiban yang menyebabkan peningkatan ekuitas selain dari kontribusi pemilik. Dan yang terakhir itu adalah biaya. Biaya itu adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk bisa arus kas keluar, atau penurunan nilai aset, atau munculnya atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemilik ekuitas. Nah, selanjutnya kita masuk ke level yang ketiga. Level yang ketiga itu berisi mengenai pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Konsep ini nanti akan menjelaskan bagaimana perusahaan itu harus mengakui, mengukur, dan melaporkan peristiwa atau kejadian ekonomi yang terjadi pada satu periode. Yang pertama, kita akan menggunakan asumsi. Ini adalah asumsi yang kita bangun atau asumsi yang kita gunakan dalam pelaporan keuangan. Yang pertama ada asumsi entitas ekonomi. Apa itu? Entitas ekonomi itu mengasumsikan bahwa perusahaan memisahkan aktivitas pemiliknya dengan aktivitas yang terjadi pada unit bisnis. Jadi bisa dikatakan perusahaan itu merupakan entitas yang terpisah dari pemilik. Asumsi yang kedua itu adalah keberlanjutan usaha atau going concern. Di sini perusahaan mengasumsikan gitu ya bahwa aktivitas operasionalnya dapat bertahan cukup lama sehingga perusahaan itu dapat mencapai tujuan dan memenuhi komitmennya kepada semua pemangku kepentingan. Yang ketiga itu adalah asumsi unit moneter yang mengasumsikan bahwa dalam pengukuran transaksi, pengukuran kejadian ekonomi, itu kita menggunakan unit uang atau moneter sebagai denominator yang umum digunakan. Yang keempat, kita menggunakan asumsi periodisitas. Di sini maksudnya adalah perusahaan dapat membagi aktivitas ekonominya ke dalam beberapa periode waktu. Dan yang terakhir, asumsi mengenai dasar akrual akuntansi yang menyebutkan bahwa transaksi akan dicatat pada periode terjadinya transaksi. Jadi berbeda dengan basis kas, ya, basis akrual akuntansi ini mengatakan bahwa setiap kali ada kejadian ekonomi yang menyebabkan perubahan posisi keuangan perusahaan, maka harus dicatat pada periode terjadinya. Ya, berbeda dengan yang kas. Kalau yang berbasis kas itu kan transaksi dicatat pada saat terjadi aliran kas masuk atau aliran kas keluar. Di sini kita menggunakan asumsi yang akrual. Selanjutnya kita masih di level yang ketiga, itu adalah prinsip pengakuan. Prinsip-prinsip pengakuan itu ada beberapa ya. Yang pertama terkait dengan biaya perolehan atau historical cost. Di sini yang diakui itu sebesar harga yang dibayarkan ya untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan. Ini biasanya digunakan untuk aset ya, untuk mengakui berapa nilai aset atau harga akuisisi dari aset. Yang kedua terkait dengan penilaian ya ada prinsip nilai wajar atau fair value yang artinya fair value itu harga yang akan diterima ya ketika menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan kepemilikan suatu liabilitas dalam transaksi teratur pada tanggal pengukuran dan dalam kondisi pasar saat ini. Memang untuk sekarang ini pembuat standar akuntansi masih memberikan pilihan ya untuk perusahaan apakah akan menggunakan historical cost atau menggunakan nilai wajar sebagai dasar pengukuran aset dan liabilitas keuangan. Namun untuk instrumen keuangan ya aset keuangan dan liabilitas keuangan semuanya sudah diwajibkan menggunakan nilai wajar atau fair value. Prinsip yang kedua itu adalah prinsip pengakuan pendapatan. Ya, prinsip pengakuan pendapatan di sini
terkait dengan kapan perusahaan itu harus mengakui pendapatan. Ya, pada intinya perusahaan itu nanti wajib mengakui pendapatan pada periode akuntansi di mana kewajiban itu sudah dipenuhi. Kewajiban kepada konsumen itu sudah dipenuhi sesuai dengan kontrak. Lalu pada prinsip pengakuan biaya, nanti biaya akan diakui ketika sudah ada arus keluar atau ada pemanfaatan nilai aset atau timbulnya kewajiban pada suatu periode sebagai akibat dari pengiriman atau produksi barang dan atau pembelian jasa. Di sini biaya bisa kita bagi menjadi biaya produk atau biaya periode. Biaya produk tentu saja itu nanti terkait dengan sediaan barang ya, dan nanti kaitannya itu pada kos barang terjual atau biaya dan pendapatan. Pengakuannya itu adalah mengikuti prinsip pengakuan biaya, yaitu mengaitkan biaya dengan pendapatan, sehingga untuk biaya produk itu nanti akan diakui pada periode pendapatan ketika pendapatan tersebut terjadi. Contohnya, kos barang terjual. Yang kedua, biaya periode itu tidak ada hubungan secara langsung antara biaya dengan pendapatan, dan untuk biaya periode itu nanti akan dibebankan atau diakui sebagai biaya pada saat terjadinya. Contohnya biaya gaji, biaya administrasi kantor, dan juga biaya operasional yang lainnya. Kemudian prinsip yang lain adalah prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure. Jadi dalam prinsip pengungkapan penuh ini, entitas pelapor itu harus menyajikan informasi yang cukup penting dalam pengambilan keputusan, ya, dan juga pemberian penilaian atau judgement bagi pengguna informasi. Selama informasi ini dianggap relevan, dianggap penting dalam pemberian judgement dan pengambilan keputusan oleh pengguna, maka informasi ini harus disajikan baik melalui laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan atau dengan menggunakan informasi tambahan. Demikian penjelasan mengenai tingkat 3 ya, implementasi dalam pelaporan keuangan. Kita harapkan ya Anda semua bisa mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai kerangka konseptual yang penting untuk digunakan sebagai fundamental atau dasar dalam pelaporan keuangan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga penjelasan ini dapat dipahami. Dan jangan lupa untuk melengkapi pemahaman Anda dengan membaca secara lengkap dan komprehensif materi yang ada di buku teks. Sekali lagi, terima kasih dan salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.